Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Wahyu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan yang tak luput dari dan harus kita syukuri yaitu kenikmatan iman Islam yang harus senantiasa kita syukuri. Dan salat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sahabat Wahyu, insya Allah tema kali ini kita akan mengambil tema yaitu terkait tambang Raja Ampat buat rakyat atau pejabat. Jadi memang beberapa hari ini Raja Ampat menjadi trending topik baik di media sosial maupun di televisi, di mana kita ketahui bahwa pro kontra terhadap penambangan nikel yang terjadi di sana ini sangat masif terjadi, tapi ada dua, yaitu tadi hal pro dan kontra, bahwa dari sisi pemerintah menyatakan bahwa di situ tidak ada pencemaran lingkungan gitu kan dan kelestarian tetap terjaga, tapi di satu sisi banyak beredar informasi bahwa masyarakat sangat menolak dengan adanya tambang tersebut karena memang sangat merusak hutan dan ekosistem yang ada di sana. Namun sebelumnya saya ingin mengundang atau menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Iya, Bang Rocky, kita mau membahas tentang adanya tambang-tambang yang ada di Indonesia, terutama yang memang yang paling apa ya, yang paling banyak dibahas saat ini yaitu Raja Ampat. Di mana memang Raja Ampat ini kan terkenal dengan keindahannya menjadi destinasi wisata internasional. Namun kini justru heboh dengan persoalan tambang, di mana memang izin usaha pertambangan di Pulau Gag ini terbit tahun 2017. Nah, atau waktu itu era Kementerian SDM yang dikomandoi oleh Ignatius Johan dan mulai beroperasi setahun kemudian, artinya 2018, yakni pada periode pertama Presiden Jokowi. Nah, apakah dengan tambang Raja Ampat jadi tambah indah atau justru sekarang seperti yang kita saksikan banyak masyarakat setempat yang menyayangkan bahkan menolak dengan keras adanya tambang tersebut. Dan di sisi lain juga ada berita terkait rakyat Aceh juga dibuat resah karena ada 4 pulau yang akan diklaim atau dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara, dan di mana di 4 pulau tersebut diidentifikasi akan adanya sumber daya alam juga atau mungkin kedepannya akan menjadi tambang juga. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian-kejadian ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Jadi kalau kita bicara eh, negeri ini yang nampaknya ada gejolak yang agak heboh, ya ada Indonesia Barat paling ujung di barat Aceh dan juga di timur Papua hari ini. Dua-duanya menyangkut pulau ini. Ada 4 pulau di Aceh, ada Raja Ampat juga, empat juga itu di mana? Di Papua. Dua-duanya ada persoalan yang membuat masyarakat mungkin terganggu kenyamanannya atau terganggu, terusik hati nuraninya. Nah, kalau Raja Ampat ini saya itu pertama kali tugas di Sorong, Bung Wahyu. Jadi saya dulu Hmm. keliling-keliling di Raja Ampat itu. Ketika tahun 95, 96 itu kami sering turun ke desa-desa, ke kecamatan, karena waktu itu ada program IDT, Impres Desa Tertinggal, sehingga kita Hmm. menyalurkan IDT itu ke kecamatan-kecamatan di Papua. Dan biasanya kita naik boat itu, naik kapal atau perahu kecil itu, speedboat. Nah, Raja Ampat itu begitu indahnya gitu, sangat indah. Jadi eh, kalau hari ini dia sebenarnya nampak indah, kemudian bahkan mungkin di dunia ini mengatakan itu kepingan surga yang jatuh ke bumi gitu, tertinggal di Raja Ampat. Memang begitu indahnya. Hanya memang keindahan Hmm. itu sangat tergantung siapa yang memandang, gitu. Nah, Iya. bagi para pengusaha tambang, bagi para pejabat yang punya kepentingan, mungkin keindahannya bukan karena pemandangannya, keindahannya karena Hmm. memang keuntungannya, gitu.
Jadi kalau kita lihat keindahannya memang semua orang kan melihat itu indah. Tetapi sangat tergantung perspektif orang yang melihat itu sebagai keindahan bagi dirinya tertentu. Nah, bagi para pengusaha tambang mungkin indahnya kalau tambang itu dieksplorasi dan itu Hmm, akan nampak indah kalau yang awalnya ada pepohonan kemudian jadi gundul kemudian karena dikelola eksploitasi tambangnya kelihatanlah kolam-kolam kemudian gundul dan seterusnya. Bagi orang tertentu mungkin itu yang apa indah. Itulah keindahan yang mungkin dibayangkan oleh mereka menghasilkan cuan. Nah, itu juga salah satu keindahan ya, bagi mereka. Nah, oleh karenanya saya pikir perlu ada pandangan kita yang menyamakan bahwa sebenarnya bukan persoalan keindahan saja, ada persoalan kerusakan, ada persoalan bahaya. Nah, hmm, bahayanya ada bahaya kerusakan lingkungan yang kemudian akan mendapatkan banjir. Nah, bahaya yang agak jauh lagi yaitu bahaya kategori eh, di dalam keimanan, dalam hmm, perspektif sampai akhirat. Jadi orang yang merusak lingkungan itu mungkin membahayakan kita di dunia, menimbulkan banjir, menimbulkan bencana, yang hukumannya bisa kita dapatkan banjir, bencana, longsor, dan sebagainya di dunia, atau mungkin kekeringan juga di dunia, tetapi akan juga menimbulkan dampak bencana di akhirat bagi mereka yang sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Tadi ada ayat yang zuharu fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Jadi telah nampak kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan-tangan manusia. Nah, manusia ini tidak hmm, semua manusia bisa merusak. Eh, Kalau yang merusak itu hanya selevel RT, tentu satu RT itu mungkin yang rusak. Tapi kalau dia levelnya kabupaten, mungkin satu kabupaten berdampak rusak. Tapi kalau levelnya negara, nah itu bisa merusak banyak hal. Jadi kerusakan lingkungan itu juga tergantung dari level yang membuat kerusakan itu. Saya pikir kalau Pak RT hmm, nggak mungkin bisa mengeluarkan izin tambang. Kalau Pak RW juga nggak mungkin. Oleh karena ya saya pikir izin tambang ini yang mengeluarkan adalah level-level pejabat tinggi, level pejabat yang besar. Oleh karenanya hmm, kalau kita melihat siapa sih yang eh, paling bertanggung jawab atas pengelolaan atau ya, kerusakan ini tentu para pejabat yang levelnya lebih tinggi, bukan level-level rendah. Dan ini tentu kita sangat sayangkan. Mestinya daerah yang mestinya jadi pengembangan itu supaya tambah indah dikelola dengan objek jadi wisata yang lebih indah. Allah sudah memberikan keindahan alami, harusnya mesti diperindah lagi dengan penataan yang lebih bagus, ditambahlah sarana-sarana wisata sehingga ditata lebih rapi lagi dan lebih indah lagi. Mestinya itu, bukan malah hmm, ditambang. Nah itu, saya pikir ini yang menjadi persoalan serius karena kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin tambang yang sebenarnya daerahnya daerah indah dan daerah wisata yang mestinya kebijakannya itu diarahkan untuk mengembangkan daerah wisata, menata daerah itu menjadi tambah indah, tambah enak dilihat, tambah nyaman dinikmati. Saya pikir itu Bung Wahyu. baik. Begini, Bang Rogi, benarkah memang masyarakat itu lebih apa ya, lebih suka ada tambang karena memang kehidupan mereka jadi lebih baik atau sejahtera? Karena kita lihat pada saat pemerintah melakukan press conference dan melakukan kunjungan, di sana dinyatakan bahwa masyarakat setempat apa ya sangat sangat bersyukur dengan adanya tambang itu karena tidak merusak lingkungan, juga tidak apa merusak ekosistem dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga kita dapati banyak informasi dan berita bahwa masyarakat sangat menolak gitu. Bahkan Drone Emprit menyatakan 95% komentar atau pendapat masyarakat itu baik apa di media sosial itu 95% itu negatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk menyatakan bahwa uh, penambangan yang terjadi di Raja Ampat merupakan hoax ataupun sesuatu yang tidak benar begitu Bang Rocky. Ya, saya pikir kalau kita tanya kepada masyarakat, saya ini dulu ketika bertugas di Sorong, Bung Wahyu, tahun 95, Iya. 96, 97 ya, sampai 98 saya baru sekolah lagi itu saya bersama masyarakat hidup nyaman sekali. Masyarakat pasti lebih menikmati tanpa ada gangguan ketika Hmm. daerah itu masih asri, masih alami.
Kita cukup mau nangkap ikan itu pergi ke dermaga situ, pinggiran pelabuhan Hmm. kecil misalnya. Itu tinggal naruh kail saja tanpa umpan. Kita tarik aja dapat ikan itu. Hmm. Begitu mudahnya itu ikan itu hidup, tumbuh, berkembang di bahkan di pinggir-pinggiran eh, pantai itu begitu banyaknya. Jadi kita melihat hari ini mungkin kalau kita bawa pancing di dermaga mungkin udah susah mancingnya gitu. Kenapa? Iya. Karena banyak pencemaran dan seterusnya. Apalagi ditambang. Saya pikir masyarakat akan lebih nyaman ketika hidup bersama alam, tinggal apa ditingkatkan kesejahteraannya, ditingkatkan pendidikannya, ditingkatkan apa kesehatannya. Saya pikir itu sudah memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka bisa Hmm. berkembang tumbuh dengan baik. Tentu kalau dari masyarakat umum tentu lebih lebih nyaman hidup bersama alam, apalagi masyarakat Papua ya itu hidup bersama alam. Dan memang mereka nyaman dengan kondisi itu. Hmm. Bahkan kalau kalau orang-orang yang di pinggir pantai kita buatkan rumah yang bagus di dalam kota, mungkin mereka juga kembali lagi ke pinggir pantai karena lebih nyaman di situ. Jadi ini kan soal Ya. kenyamanan. Nah, kalau ditambang, kira-kira berapa banyak masyarakat Papua yang akan menikmati tambang itu? Berapa berapa Hmm. banyak sih orang yang bisa bekerja di perusahaan tambang itu, terutama warga Papua? Ya tentu lebih sedikit mungkin. Mungkin lebih banyak yang tidak bisa ikut bekerja di situ karena terkait dengan pendidikan, apa keahlian, skillnya dan seterusnya, pengalaman dan seterusnya. Coba kita jujur mengecek itu, betulkah masyarakat itu yang meminta bahwa tambang jangan ditutup dan mereka senang dengan adanya tambang Hmm. daripada tidak ada. Nah, saya pikir ini juga perlu diuji. Dan berkali-kali pihak pejabat atau penguasa itu kan membuat pernyataan yang lebih sering tidak cocok dengan perasaan masyarakat, tidak Iya. sama dengan hati nurani masyarakat, bahkan lebih sering juga menyakiti hati masyarakat. Nah, itu pejabat itu biasanya membuat pernyataan begitu, pejabat-pejabat akhir-akhir ini. Memang ada pejabat-pejabat yang baik, tetapi akhir-akhir ini kebanyakan begitu. Di rejim sekuler hari ini yang banyak pejabat yang membuat pernyataan justru menyakitkan hati masyarakat bahkan tidak mewakili suara rakyat bahkan mungkin bertolak belakang. Jadi itu yang perlu kita cek kembali itu pernyataan-pernyataan itu kalau mereka mengatasnamakan masyarakat. Begitu Bung Wahyu. Baik. Ini ada hal menarik Bang Rocky. Di sosmed kita ketahui bahwasannya apa ya, masyarakat tuh menginginkan ada suara-suara yang kritis gitu kan, di mana memang apa ya, rakyat tuh menginginkan mungkin ada ormas-ormas Islam gitu kan yang mengkritisi hal ini gitu kan. Tapi ternyata sekarang sudah banyak ormas yang dibungkam gitu. Tapi masyarakat menilai bahwa sejak dari awal gitu Hizbut Tahrir bahwa pemerintah atau rezim ini telah menjual Indonesia. Saat itu tahun 2015 HTI mengeluarkan tagline Indonesia dijual gitu kan. Tetapi tagline-tagline ini dilawan dengan istilah NKRI harga mati gitu kan, bahwa hal itu nanti yang justru apa yang akan menghancurkan Indonesia gitu kan, bahwa ekstremisme yang ditonjolkan gitu. Padahal sekarang setelah 10 tahun berlalu tagline ini terbukti bahwa Indonesia telah dijual begitu kan, dan pada akhirnya ormas-ormas yang lain juga bahasa bahasa lainnya sudah terbeli begitu Bang Rocky, sehingga tidak ada lagi suara-suara nyaring seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir saat itu. Apa tanggapan Bang Rocky dengan statement ini? Ya, memang ketika Jokowi berkuasa, memang nampak sekali banyak sekali persoalan yang serius, terutama dalam upaya memecah belah anak bangsa. Sehingga Hmm. bahkan juga banyak ormas yang kritis justru bukan dijadikan modal mengoreksi diri, tapi justru dibungkam. Ada Hmm. FPI, FPI, kemudian dicabut BHP-nya, kemudian SKT-nya tidak dilanjutkan, sehingga dilarang dan seterusnya lah gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kala itu mereka merasa memang penting untuk membungkam karena kalau tidak mungkin upaya mereka untuk bisa melegalkan tambang, melegalkan kebijakan yang merugikan rakyat itu mungkin terbongkar terus atau bahkan dikritisi terus. Sehingga orang-orang kritis diamankan dulu. Termasuk ormas-ormasnya dikriminalisasi. Dan masyarakat Indonesia waktu itu tidak melakukan perlawanan yang kuat itu. Bahkan mungkin memang banyak yang mendukung Jokowi kala itu, euforia.
Iya. merasa dia itu seorang dewa yang bisa menyelamatkan. Bahkan akhir-akhirnya ada yang mengatakan dia sudah layak seperti memenuhi syarat nabi itu. Memang luar biasa itu. Jadi saya lihat bahkan para profesor, dokter, orang-orang pintar itu mereka bahkan perlu waktu, ada yang perlu waktu 5 tahun, baru menyadari ke kesalahannya gitu. Ada yang perlu waktu Iya. 10 tahun sampai hari ini baru melihat, oh ternyata Jokowi begitu zalim, Jokowi begitu sadis, Jokowi begitu memecah belah, Jokowi menjual apa aset-aset, Jokowi juga berdusta, banyak sekali menipu rakyat dengan menyebarkan janji-janji palsu seperti mobil SMK sampai hari tidak ada, mengatakan akan buyback Indosat sampai hari juga tidak ada, mengatakan punya apa anggaran sampai 11.000 triliun di saku juga nggak ada. Tidak akan impor beras, impor juga gitu, tidak akan Hmm. impor garam, impor juga, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali apa janji-janji palsu yang ucapan itu menipu rakyat. Perlu waktu 10 tahun, ada yang perlu waktu 5 tahun, termasuk orang-orang pintar, gelar dokter, profesor, perlu waktu juga. Ada yang perlu waktu 5 tahun, ada yang perlu waktu 10 tahun, apalagi masyarakat biasa. Bahkan sampai hari ini masih ada yang memuja-muja, belum sadar bahwa memang ini banyak sekali kebijakan yang membahayakan Indonesia, bahkan membahayakan NKRI. Termasuk kebijakan ini yang keluarlah izin di masa Jokowi, Hmm. PT GAK itu ya, di Pulau K. Itu yang Iya. di saat itu mungkin orang tidak menganggap serius, tapi hari ini baru orang tahu bahwa memang ini bagian dari kezaliman. Bisa jadi juga itu apa kita melihat bukan hanya ini yang akan terungkap, mungkin ke depan akan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang zalim yang baru disadari masyarakat, baru disadari oleh kita, yang mungkin tergantung waktunya, butuh ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sampai sekarang belum sadar-sadar juga itu. Jadi Hmm. masih aja mendukung-dukung kebijakan Jokowi, bahkan mendukung Jokowi, bahkan ada yang mengatakan Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi itu. Itu luar biasa menurut saya, kesesatan dalam berpikirnya. Begitu Bang Wahyu. Baik, baik. Ini pertanyaan terakhir, Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pengelolaan tambang agar kehadiran tambang ini menjadi berkah bagi rakyat? Atau mungkin Bang Rocky bisa menjelaskan bahwa bagaimana pandangan Islam terhadap tambang itu? Apa memang tidak boleh sama sekali ada tambang, atau boleh tetapi dikelola dengan seperti apa? Contohnya gitu kan? Mungkin bisa ada contoh dalam sejarah atau catatan sejarah Islam bagaimana pengelolaan tambang yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu atau para khalifah terdahulu, Bang Rocky. Iya, kalau kita lihat tambang itu kan dalam Islam itu diatur seluruh kehidupan kita dari A sampai Z. Hanya saja Hmm. memang banyak masyarakat yang pertama fobi terhadap Islam, kedua banyak yang belum paham terhadap aturan-aturan Islam itu sendiri. Nah, terkait dengan tambang, itu memang dalam Islam itu membagi kepemilikan itu ada tiga eh, kelompok. Ada kepemilikan yang bisa dimiliki oleh individu seperti rumah, mobil, eh, kendaraan yang lain dan seterusnya. Itu boleh dimiliki secara individu. Tapi ada yang kepemilikan itu hanya untuk negara, tidak boleh Hmm. dimiliki oleh individu. Jadi kayak kantor-kantor negara, istana negara itu memang kepemilikannya untuk negara, apa markas-markas militer dan sebagainya itu memang kepemilikan negara. Ada juga kepemilikan yang sifatnya umum, milik masyarakat bersama, tidak boleh ada dimiliki oleh individu, tidak boleh ada dimiliki oleh negara, apalagi diserahkan kepada asing. Itulah yang disebut dengan Hmm. milkiyatul amah atau kepemilikan umum, kepemilikan bersama masyarakat, kepemilikan bersama manusia, dan semua punya hak yang sama di situ. Fungsi negara adalah melindungi supaya semua orang punya akses yang sama. Itu yang disebut milkiyatul amah, yang terdiri dari kalau dalam hadis itu as-suraka'u fis salas al-kala wal ma wan nar. Jadi Hmm. manusia itu berserikat dalam tiga hal: al-kala, padang gembalaan, hutan dan seterusnya, al-kala wal ma, air, dan nar, energi, dan barang-barang tambang itu. Jadi kalau kita lihat eh, al-kala wal ma, ma itu kan air ya. Kalau itu diatur secara Islam, tidak ada orang yang akan memagari laut, itu tidak boleh.
Karena Hmm. kita hari ini menggunakan aturan yang bukan dari Islam, kemudian memang aturannya sekuler, kepentingan dengan kapitalisme yang mendasarinya, ini yang akhirnya laut bisa dipagari, bahkan Hmm. pulau bisa dimiliki oleh individu, bahkan tambang bisa diserahkan kepada perusahaan swasta. Bahkan bukan hanya swasta dalam negeri, swasta asing juga. Betapa banyak tambang-tambang kita diserahkan kepada swasta asing. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam itu tambang itu sesuatu barang yang milik bersama kaum muslimin atau milik bersama warga negara. Karena hadisnya ada dua versi itu. Ada an-nasu syuraka'u fis salah, berarti manusia, berarti termasuk yang non-muslim maupun muslim, punya akses yang sama terhadap tambang. Al-kala wal ma' wan nar itu semuanya tiga itu. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana Islam mengaturnya, uh, bahwa haram tambang itu diserahkan kepada individu, apalagi perusahaan, apalagi perusahaan asing maupun asing. Nah, itu yang hari ini karena kita tidak menggunakan aturan Islam, tidak menggunakan syariat Islam, tidak berdasarkan hadis Nabi, maka dikelola tambang itu sesuka-sukanya dengan berdalih Hmm. untuk kepentingan nasional, berdalih kepentingan NKRI, akhirnya orang mengkritisi nanti dituding anti NKRI. Jadi tambang akhirnya dikelola oleh individu, ada yang dikelola oleh swasta, ada yang dikelola oleh perusahaan nasional, ada yang dikelola swasta asing dan asing. Saya pikir ini yang menjadi titik krusialnya. Jadi dalam Islam itu tambang tidak boleh dikelola oleh individu, oleh kelompok bisnis, konglomerat, apalagi oleh perusahaan asing dan asing. Saya pikir itu, Bung Wahyu. Baik, artinya sebenarnya Islam itu mempunyai aturan yang sangat lengkap dari mulai ya ibadah ritual sampai dengan pengaturan sumber daya alam. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan obrolan kita bisa semakin mengetahui bahwa Islam itu tidak hanya sekedar ibadah, Bang Roy, tapi juga Islam adalah sempurna mengatur seluruh hidup atau hajat manusia. Baik Bang Rocky, mungkin sebelum kita akhiri terkait tema kita tambang Raja Ampat buat rakyat atau pejabat, kami ingin mendengarkan closing statement. Silakan Bang Rocky. Ya, tambang Raja Ampat yang mestinya itu daerah wisata, kalaulah ada tambang mestinya tidak dieksplorasi. Kalaupun dieksplorasi tentu sulit dihindari kerusakan lingkungannya. Oleh karenanya Allah menciptakan suatu daerah yang begitu indah, dipelihara, dijaga, kalaupun dijadikan objek wisata justru dipercantik dan diperindah. Jangan justru dirusak dengan tangan-tangan manusia, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan penguasa yang berkolaborasi dengan para pengusaha dan konglomerat, yang itu karena pengusaha itu punya investasi politik kepada para pejabat maupun penguasa yang dalam pesta demokrasinya membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga ketika duduk di jabatannya dia berhutang budi kepada para konglomerat, kepada para oligarki, kepada para pengusaha, sehingga mau tidak mau diberikan izin itu walaupun itu banyak pelanggarannya. Dan pemberi izin tentu punya kekuasaan, yang melanggar aturan, aturannya bisa diubah, itu pembuat aturan juga dalam sistem demokrasi ini adalah para politisi, eh, para pihak legislatif. Jadi eksekutif, legislatif, bahkan penegak hukumnya juga tidak tegas, tidak menegakkan hukum, bahkan banyak juga para penegak hukum yang justru tidak menegakkan tapi membengkokkan hukum. Akhirnya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dia kejam kepada uh, lawan dan dia tumpul kepada kawan-kawannya. Saya pikir ini kalau diterus-teruskan, maka negeri ini tinggal tunggu kehancurannya. Tambang dibuat semakin rusak, alam akan uh, merasa terganggu, dan bukan hanya terganggu tapi rusak dan menimbulkan bencana. Dan yang lebih parah lagi, saya ingatkan kepada para pejabat, dia bukan hanya merusak alam di dunia, itu konsekuensinya di dunia, mungkin dia akan mendapatkan keuntungan kecil saja di dunia, tapi di akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan begitu besarnya. Dan risikonya sangat besar karena tidak ada lagi hakim yang bisa disuap di akhirat, tidak ada lagi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim yang bisa diatur, tetapi di sana adalah pengadilan akhirat itu tentu sangat adil dan hanya menggunakan hukum yang Allah turunkan, tidak ada lagi hukum yang bisa diotak-atik. Sampai itu harus hati-hati dan mumpung masih ada waktu, segeralah dihentikan itu.
di stop itu. Jangan stop sementara, tapi stop lah. Tidak usah Hmm. lah. Kalau memang tempat itu Allah turunkan dengan keindahannya dan jangan dirusak, maka justru jangan dirusak. Kalau menambang daerah lain, tetapi tadi nambang juga ada aturannya. Tidak ada satu Hmm. daerah yang kalau ditambang itu jadi tambah indah. Tidak ada itu. Kalau tambang itu pasti merusak lingkungan, pasti merubah struktur dan budaya dan sosial masyarakat. Dan itu tentu bukan sekedar dipertanggungjawabkan di dunia, bagi orang yang beriman dia akan memikirkan tanggung jawabnya sampai di akhirat kelak. Itu resiko yang jauh lebih berat lagi di sana. Begitu Bung Wahyu. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah untuk kita semua dan mudah-mudahan para pejabat juga menyadari bahwa apa yang dilakukan jika tidak berdasarkan syariat maka kerusakan dan kehancuran yang akan terjadi. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu yang mungkin memiliki pendapat atau analisa silahkan ditulis di kolom komentar terkait tambang Raja Ampat buat rakyat atau pejabat. Insya Allah kita bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.